Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Sabtu 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 20 September 2025, kita dapat bertemu kembali, bertatap muka, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui kajian rutin kita, yaitu Golden Habit Forum, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini telah hadir bersama kita guru kita, Ustadz kita, Dr. Raja Agus Sukaca, yang insya Allah akan memberikan pembahasan berkaitan masih dengan diskusi implementasi Golden Habit. Jika pada minggu lalu berkaitan dengan adab menerima tamu, insya Allah pada pagi hari ini beliau akan membawakan sebuah materi berkaitan dengan adab bertamu. Mari Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai, kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan layar kami persilakan kepada Ustaz Agus Sukaca. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah sebarannya dari timur Papua, ada Ustadz Juma Aziz dari Timika, ada Ustadz Kamaluddin dari Sorong, ya. Kemudian NTT ada Kiai Mustain, ya. Kemudian Kalimantan cukup banyak, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, ini ada Prof. Hasanuddin dari Kalbar, ya. Kalau Tengah, Ustadz Sairi ini hampir selalu hadir, Alhamdulillah, ya. Kemudian ini ada juga yang istimewa, ada Kiai Bandung, Kiai Agus Kusnadi yang berkenan hadir, ya. Ada Kiai Ziyad dari apa Jakarta, ya. Kemudian dari Sumatera ada Ustadz Mariono dari Tanggamus, ya. Ini cukup lengkap sebarannya, Alhamdulillah kita bersyukur, ya. Nah, kita tetap bisa silaturahim, ya. Terutama menjelang dibuka. Jadi jam 6 Zoom ini sudah kita buka. Alhamdulillah silaturahimnya cukup produktif, banyak informasi-informasi baru yang apa yang bisa kita peroleh pada pre-meeting, ya. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa untuk semakin menguatkan silaturahim kita bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita masih melanjutkan, ya, diskusi tentang topiknya masih terkait dengan silaturahim. Ya. Kita sudah berbicara tentang bagaimana kalau kita bertamu, menerima tamu di Sabtu yang lalu. Ya. Dan kali ini kita mendiskusikan bagaimana kalau kita bertamu. Mungkin kita lebih ke arah adabnya, bagaimana adab bertamu. Tapi sebelum sampai ke sana, ada hadis yang cukup menarik ini, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Nabi SAW bersabda, ada seseorang akan menziarahi saudaranya seiman di desa lain. Maka Allah mengamatinya dengan mengirimkan malaikat.
Dan tatkala malaikat itu bertemu dengannya, ia bertanya, "Kemana kamu hendak pergi?" Ia menjawab, "Aku hendak pergi ke tempat fulan." Malaikat bertanya, "Apakah karena urusan kerabat?" Ia menjawab, "Tidak." Malaikat bertanya lagi, "Lalu apa karena urusan nikmat miliknya yang kamu pelihara?" Ya, artinya karena ada urusan kepentingan ya terkait dengan nikmat ya. Ia menjawab, "Tidak." Malaikat bertanya lagi, "Lantas ada urusan apa kamu mendatanginya?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku mencintainya karena Allah." Jadi alasan mengunjungi ya bertamu itu karena mencintai karena Allah. Malaikat pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahukan bahwasanya Allah mencintaimu karena kamu mencintai Dia karena Allah." Bapak Ibu, ini menarik sekali ya, bahwa kita berkunjung, kita bertamu tanpa ada alasan karena nikmat, karena urusan kekerabatan, karena kepentingan tertentu, hanya semata-mata karena Allah. Ini Allah menjadi mencintai kita. Nah, biasanya ini yang sering terjadi, bertamu itu karena ada kepentingan. Hmm, Kepentingannya bisa macam-macam, karena ada urusan yang mau diselesaikan, karena ada apa namanya, mau ngundang dan lain sebagainya, baru bertamu. Tapi di dalam hadis ini nggak ada kepentingan apa-apa, tetap bertamu semata-mata karena cintanya karena Allah. Ini ternyata menghadirkan cinta Allah yang luar biasa. Maka keutamaan ya bertamu ya, ini menjadi sesuatu yang saya kira kita perlu untuk ya mengagendakan. Bapak Ibu sekalian, apakah dalam satu bulan kita ada agenda khusus mengunjungi sahabat-sahabat kita yang bukan karena kepentingan, tapi karena ya memang kita ingin menjaga silaturahim dengan sahabat-sahabat kita itu semata-mata karena Allah. Dan hikmahnya mencintai karena Allah, ya, ini dalam hadis dari Abu Hurairah juga, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya, rojulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tentu ya kita bisa mengagendakan kapan kita akan berkunjung, tetapi rupanya Allah coba mengatur waktu-waktu mana kita seharusnya melakukan kunjungan. Ya. Ini Quran Surah An-Nur ayat 58 ini perlu menjadi bahan pertimbangan kita. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aimanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Ya.
min qabli sholatil fajri wa hina tada'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di sholatil isya. Ya. Salatu auratil lakum. Ya. Jadi, Bapak sekalian, ya, hendaklah ya, budak-budak yang kamu miliki, ya, termasuk pembantu-pembantu dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu ya, sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah aurat bagimu. Ya. Nah, ini waktu-waktu yang seharusnya kita hindari untuk berkunjung, ya. Ini ini yang terkait dengan kehidupan rumah saja, ini merupakan waktu privasi, ya. Waktu privasi sebelum subuh itu privasi, ya. Waktu istirahat siang itu juga privasi. Waktu setelah isya itu juga sebenarnya menjadi privasi. Tapi barangkali bagi kita yang agak berat ini waktu istirahat siang ini, ya. Kalau dulu waktu saya kecil, ya, orang tua itu membiasakan siang itu ya waktu habis duhur itu ya istirahat, ada tidur siang. Nah, sekarang ini one day school itu kadang-kadang ya sampai sore ini ya. Jadi waktu istirahat siang yang disebut dengan kailulah, ya, itu apa sekarang banyak ditinggalkan. Demikian juga setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya itu Nabi itu tidak suka untuk berbincang-bincang, mempunyai acara setelah sholat Isya. Karena itu adalah waktu segera beristirahat supaya nanti pada sepertiga malam akhir itu sudah bisa terbangun. Nah, ini waktu-waktu yang sebaiknya kita menghindari. Nah, tetapi bila urgen, ya, itu tidak mengapa. Nah, ini kisah ketika Nabi mau hijrah, ya. Nabi itu biasanya mengunjungi Abu Bakar, ya, itu pada 2 ujung siang, pagi atau sore, ya, itu waktu mengunjungi. Ya. Tetapi ketika Nabi itu sudah diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, ya, beliau itu mendatangi Abu Bakar itu ketika masuk atau sudah di waktu duhur. Lalu Abu Bakar diberitahu tentang kedatangan Nabi, ya, maka Abu Bakar berkata, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami pada saat seperti ini, melainkan pasti karena ada sesuatu peristiwa yang terjadi. Maksudnya apa? Peristiwa yang urgen. Nah, ini pola pola pemanfaatan waktu yang sebenarnya itu yang sesuai irama sirkadian. Ya. Tetapi ketika urgen, ya, ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, maka waktu-waktu itu bisa juga kita manfaatkan. Tetapi ketika dalam kondisi yang normal, kondisi yang biasa, sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ketika kita bertamu, itu Rasulullah juga mengatur, ya, perkara tempat duduk, ya. Ini dari Abu Mas'ud Al-Ansori, ya, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala yakut fi baitihi ala takrimatihi illa biidznih. Jangan duduk di rumah seseorang pada takrimah. Takrimah itu adalah tempat-tempat yang khusus untuk tuan rumah, ya, kecuali mendapat izin darinya. Nah, Bapak sekalian, ya, jadi kalau kita bertamu, maka kita duduk pada tempat yang dipersilahkan oleh tuan rumah atau yang diizinkan. Biasanya tuan rumah sudah memberikan kode, monggo silahkan duduk. Ini ditunjukkan mana tempatnya duduk. Ya. Jadi ini soal tempat duduk saja itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Kita nggak boleh teranyaan. Teranyaan itu ya semaunya sendiri. Ya. Mungkin di situ
tuan rumah punya kursi malas yang ada di situ, ya, padahal itu biasa khusus untuk tuan rumah, tiba-tiba kita menggunakan. Jadi adabnya kita duduk pada tempat di mana kita dipersilahkan duduk. Nah, ada lagi, ya, kalau kita bertamu pas waktunya sholat, itu ternyata juga diatur. Ya. Bila kemudian sholat berjamaah bersama tuan rumah, itu kita tidak boleh menawarkan diri untuk menjadi imam. Ya. Wala ya umman rojulur rojula fi sultanihi. Jangan seseorang mengimami seseorang di daerah wewenangnya. Kecuali dengan izinnya, kecuali misalnya tuan rumah untuk takrim, untuk penghormatan, tolong ya Bapak yang menjadi imam. Nah, ini baru boleh maju. Tapi kalau tuan rumah diem saja, ya ini jangan. Ya, ini juga termasuk kalau misalnya kita ber apa berjamaah sholat di masjid orang. Ya. Nggak boleh kok meskipun kita itu yakin bacaan kita paling baik, ya, bacaan di situ kurang baik, nggak boleh kita tiba-tiba maju, ya, menyorongkan diri menjadi imam. Ya, apalagi kalau kita bertamu, kecuali tuan rumah mempersilahkan kita untuk menjadi imam. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, terkait bagaimana kita bertamu, berkunjung, ya. Ini bersilaturahim ini menjadi amalan luar biasa yang yang bisa menghadirkan kecintaan Allah kepada kita. Ya. Saya sangat terinspirasi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah tempo dulu, ya, seperti Allah Yarham Pak AR, Pak Jindar, Pak Jarnawi, ya. Ini kalau misalnya berkunjung ke suatu daerah itu lebih suka untuk apa? Menginap, ya, bertamu di rumah warga. Nah, ini yang agaknya sekarang ini sudah agak jarang. Biasanya kalau kita berkunjung itu sudah dihotelkan saja, ya, diterima di hotel, sehingga suasana batin untuk bersama-sama membangun silaturahim ini berbeda. Ya. Saya di Samarinda ini masih sering ketemu apa namanya tokoh-tokoh yang dulu tempatnya pernah digunakan untuk mengingat Allahu Yarham Pak AR, ya. Pak apa ada Pak Syafi'i Ma'arif, ya, ada Pak Haidar, ya, ada Pak Azhar Bashir, itu mereka kalau cerita itu Masya Allah menjadi sebuah kebanggaan luar biasa. Rumahnya dijadikan tempat untuk apa? Untuk menginap, ya, bertamu dari tokoh-tokoh penting. Nah, ini agaknya mulai agak apa namanya, mulai ditinggalkan karena urusan ini biasanya sudah diserahkan kepada hotel. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita bisa menjaga, ya, tradisi berkunjung, ya, ini tidak hanya berdasarkan kepentingan apa yang akan kita lakukan dengan berkunjung itu, ya, tetapi semata-mata kunjungan kita itu karena kecintaan kita kepadanya karena Allah. Tidak harus ada kepentingan kalau kita mau bersilaturahim. Ya, yang penting saya datang silaturahim, saya hello, ya. Nah, ini sesuatu yang saya kira perlu apa? Perlu untuk kita kembangkan di lingkungan kita. Apakah terhadap kerabat kita, sahabat-sahabat kita, ya, kebiasaan berkunjung ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, di forum ini berkenan nanti Kiai Agus Kusnadi, Kiai Ziyad, Kiai Mustain, Prof. Partino, ya, ada Prof. Ehsanuddin, ada Prof. Rajindra, berkenan memberikan insight yang mungkin berbeda atau lebih menekankan untuk menggerakkan lagi
semangat berkunjung, selamat semangat bersilaturahim di antara kita sekalian, sehingga ikhail Islami, persaudaraan kita itu menjadi semakin baik. Demikian, Mas Ikhwan. Ya, selanjutnya mudah-mudahan kita bisa lebih mengembangkan bersama Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.